bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustadz, saya naksir dengan mahasiswi itu. Mana dia orangnya? Itu Pak Ustadz yang duduk di situ. Ya. Di mana rumahnya? Ya, ayo kita bertamu ke rumah Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat nenek mama. Ajak Dr. Mustafa Umar. Takkan diusirnya? Assalamualaikum Pak Haji. Inilah gunanya saya membawa nenek mama saya yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat berselok. Wah, tentu dia tak berani menengok Ustaz Mustafa. Ups, kata dia kan. Cuman dia carilah alasan. Anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau postdoktoral, habis itu kalau udah begitu kata dia balik aja. Nah, setelah dia tengok-tengok rupanya dia suka, Pak. Zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, buat dosa, saya makan begini. Ustaz Mustafa pun dibacakan Ustaz Mustafa, ya ayyuhalladzina amanu. Bacakannya lah ayat-ayat, fankihu ma tabalakum minan nisa, dibacakannya hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu seorang anak lajang yang baik agamanya, baik akhlaknya, sopan dan niatnya baik, fazawijuhu, nikahkanlah dia, Pak. Kalau tak kau nikahkan akan terjadi fasadun arid, kerusakan yang besar. Mana orangnya? Tak jauh dari kita. Inilah dia sebelah. Kata bapak tu, saya paling pantang ditantang begini. Kau mau nanya-nanya? Iya, ku nikahkan langsung. Ayo kita kata. Nikahkan. Masya Allah. Tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Kapan batas waktu sholat duha Pak Ustadz? 15-10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur jam 12.26, berarti 12.15. Stop. Waktu tergelincir matahari, 2 tanduk setan. Matahari, ini matahari bulat, datang setan bertanduk. Ini matahari terbit, bulat, datang setan menghampiri. 3 kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga ba'da asar, waktu terlarang. Makanya ini digam lambang setan. Saya melihat di Instagram bahwa ada ustaz-ustaz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul Pak Ustaz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, pencekik leher. Adapun negeri itu miskin, susah, dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya. Minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak Minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustadz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi pertamax, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam tuh Pak Ustadz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan AC, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya di negeri. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan itu. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram, kamput mulia. Kamput haram, karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah, terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only. Non muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Siapa yang tak sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah itu tak mau sembahyang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya membayar utang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya, Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Iya. Ketika bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana. Apakah jual babi, apakah pakai tuyul, apakah pakai mbak yul, apakah pakai setan. Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen? Iya. Duit kau ini dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang ditengok bukan sumber dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, kami tengok jadwal Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius nih Ustaz, serius. Saya masukkan ke amplop, kumpul banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Terakhir Ustaz, bagaimana sebaiknya menasihati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini bla 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 bla. Aisyah membuka bantal anak kecil, ditengoknya di bawah tuh ada pisau silet, mus. Ditariknya pisau silet, dicampakkannya, marah dia. Aisyah, kenapa engkau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan bacaan Quran, ayat kursi, maksurat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3 Al-Quran. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia lagi. Barakallah Ustaz, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini. Baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi depan umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengamuk nanti masukkannya ke dalam sungai, baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan, banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu diambilnya pisau bunuh diri, na'udzubillah, tak boleh, haram, ulama mengharamkan. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajhaka syatral masjidil. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap ke Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sungai Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Baba Sinoda, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sikit. Begitu. Dia potong ini. Orang-orang tua kita dulu begitu. Makcik, numpang sembahyang mau makcik? Ya. Mana kiblat nih makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sikit.
Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, tak akan ada pergeseran. Tapi kalau berpedoman dengan matahari, memang ada pergeseran. Iya. Makanya kalau mau mengukur kiblat masjid, undanglah lembaga Hisab dan Ru'yah, LBH, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah. Jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google kiblat langsung pancang. Ini semua masuk neraka semua, aku yang betul. Berkelahi orang di masjid nanti. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabi'in man amana billahi wal akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sabi'in, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun. Air kencingnya pun tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering, pakai percik air saja. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibasuh. Anak laki-laki. Tapi jangan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia udah makan rendang jengkol lah, itu lain sudah. Kenapa alkohol haram Pak Ustaz? Kalau haram parfum beralkohol tak boleh dipakai sholat. Ya haram. Kenapa alkohol haram? Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab mengundi nasib, menyembelih kambing untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Allah yang mengatakan najis. Min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol? Enggak. Pakai parfum apa? Parfum colek. Begitu selesai kuning, rupanya yang melekat dia apa tak bisa hilang. Makanya hati-hati parfum colek. Karena ada yang dari getah kayu melekat di pakaian.